Florian Wirtz, tampil memukau bersama Leverkusen pada musim lalu. Pada musim ini, pemain berusia 21 tahun tersebut kembali menunjukkan performa impresif, dengan 15 gol dan 12 assist dari 34 laga. Belum termasuk 2 gol yang ia cetak untuk timnas Jerman, di kejuaraan Eropa musim panas lalu. Meskipun masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga Juni 2027, Wirtz diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Guardiola, dikabarkan sangat berminat untuk membawanya ke Etihad Stadium sebagai pengganti De Bruyne, yang karirnya di City semakin mendekati akhir. Berdasarkan laporan Bild, Wirtz dilaporkan tengah berbicara dengan Leverkusen, mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak, dengan klausul rilis yang bisa mencapai 104 juta pounds. Namun, jika kesepakatan baru tidak tercapai, Leverkusen dilaporkan akan meminta harga sekitar 125 juta pound, dari klub-klub yang tertarik. Kai Havertz dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera. Ia mengalami cedera otot, saat menjalani kamp pelatihan musim dingin di Dubai. Dan cedera ini, kemungkinan besar akan membuatnya absen hingga akhir musim ini, bahkan mungkin berlanjut ke musim depan. Meskipun cedera Havertz merupakan kabar buruk bagi Arsenal, namun Simon Jordan berpendapat, bahwa cedera ini bisa menjadi jalan keluar bagi Arteta. Cederanya Havertz akan memberikan Arteta alasan, untuk menjelaskan mengapa Arsenal gagal menjuarai Liga tahun ini. Dan mungkin itu alasan yang sah, kata Jordan. Ia juga menambahkan, ini akan mengurangi tekanan terhadap Arteta, karena fans tidak akan terlalu berharap dia bisa memenangkan Liga, mengingat dia kehilangan penyerang. Dengan cedera Havertz, opsi Arteta di lini serang menjadi sangat terbatas. Ia mungkin dipaksa untuk mengandalkan formasi dadakan di lini depan. Spekulasi mengenai masa depan Mo Salah terus berkembang, terutama karena kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas ini. Dan belum ada indikasi bahwa ia akan memperpanjang masa tinggalnya di Anfield. Beberapa klub juga telah menunjukkan minat serius terhadapnya, dengan Al Hilal disebut sebagai klub yang paling berkomitmen untuk merekrut Salah. Jika transfer ini terwujud, Salah berpotensi menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, mengingat reputasi dan daya tarik Liga Arab Saudi. Jorge Jesus, pelatih Al Hilal, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Salah. Saya ingin memiliki Salah di Al Hilal. Gaya permainannya sangat cocok dengan tim ini, kata Jesus dalam wawancaranya. Dejan Lovren, mantan bek Liverpool yang juga teman dekat Salah, turut memperkuat rumor kepindahan tersebut. Dengan mengatakan, bahwa Salah lebih cenderung untuk pergi, daripada bertahan di Anfield. Isu kepindahan William Saliba ke Real Madrid, belakangan ini menjadi topik hangat. Bek tengah Arsenal ini, dikabarkan menjadi salah satu target utama Los Blancos. Namun, jalan menuju Santiago Bernabeu tidak akan mudah. Bergabung dengan Real Madrid, berarti Saliba harus siap menghadapi tekanan yang sangat besar. Fokus media, harapan fans, dan tuntutan manajemen akan menjadi bagian dari kesehariannya. Selain itu, Saliba juga harus cepat menyesuaikan diri dengan gaya permainan Real Madrid, dan taktik yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti. Di sisi lain, bergabung dengan Real Madrid adalah kesempatan besar bagi Saliba untuk mengembangkan karirnya. Ia akan berlatih dan bermain bersama pemain kelas dunia. Dan Liga Champions akan menjadi ajang baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Saliba memiliki peluang besar untuk meraih gelar bergengsi di kompetisi klub paling prestisius di Eropa. Tentunya, reputasinya akan semakin melambung jika mengenakan kostum Real Madrid. Hansi Flick menjalani musim pertamanya sebagai pelatih Barcelona pada musim ini, dan tim tampil menjanjikan di bawah kepemimpinannya. Barcelona masih berada dalam persaingan untuk posisi teratas La Liga, menempati peringkat ketiga dengan 48 poin, hanya tertinggal 2 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Flick juga berhasil membawa Barcelona lolos ke babak 16 besar Liga Champions, dan semifinal Copa del Rey. Pelatih asal Jerman ini turut meraih trofi, setelah Barcelona menjuarai Piala Super Spanyol. Meskipun pencapaian Barcelona bersama Flick terbilang impresif, belum ada indikasi bahwa ia akan memperpanjang kontraknya dengan klub. Kontrak Flick sendiri masih berlaku hingga Juni 2026. Direktur sepak bola Barcelona, Deco, mengungkapkan bahwa klub belum mengambil keputusan terkait masa depan Flick, dan masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Chelsea dilaporkan tengah mempersiapkan upaya besar untuk merekrut penyerang muda berbakat, Ronny Bardghji. Pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Swedia ini, menarik perhatian banyak klub-klub top Eropa, namun The Blues dikabarkan menjadi yang paling serius dalam pengejarannya. Bardghji sendiri, tampil luar biasa di Liga Champions musim lalu, yang semakin meningkatkan daya tariknya. Menurut laporan TBR Football, Chelsea bersaing dengan 13 klub lainnya, yang juga memantau perkembangan Bardghji. The Blues disebut menunjukkan minat yang paling kuat, dan berpotensi mengambil langkah awal untuk merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut. Sebelumnya, Tottenham sempat mengajukan tawaran pada Januari 2024. Namun mereka mundur, setelah FC Copenhagen menetapkan harga 21,5 juta pound untuk Bardghji.
Aurelien Tchouameni seringkali dipaksa bermain sebagai bek tengah darurat di Real Madrid. Meskipun posisi aslinya adalah gelandang, Tchouameni harus mengisi posisi bek tengah, karena Madrid mengalami krisis pemain belakang akibat cedera. Kondisi serupa terjadi lagi pada musim ini. Menurut Transfermarkt, Tchouameni telah tampil 15 kali sebagai bek tengah musim ini. Performa Tchouameni di posisi tersebut cukup memuaskan, dengan Madrid hanya mengalami 2 kekalahan, saat pemain asal Prancis ini bermain sebagai bek tengah. Namun, Tchouameni mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu senang dengan peran tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan ketidaksenangannya, ketika ditanya oleh wartawan mengenai perannya sebagai bek dadakan, setelah pertandingan melawan Man City. Meskipun demikian, tampaknya Tchouameni masih akan dimainkan sebagai bek tengah darurat di sisa musim ini. Mengingat sejumlah bek utama Madrid, masih berjuang dengan cedera. Lini serang, menjadi kelemahan utama bagi Manchester United saat ini. Dua penyerang yang dimiliki setan merah, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, belum mampu mencetak gol secara konsisten. Dan target utama MU untuk posisi striker musim depan, adalah Victor Gyökeres, yang pernah dilatih oleh manajer Ruben Amorim di Sporting. Namun, harga pemain asal Swedia itu cukup tinggi. Sebagai alternatif, MU kembali mempertimbangkan target lama mereka, Matheus Cunha dari Wolverhampton. Pemain asal Brasil ini, sebelumnya pernah menjadi incaran MU pada era kepelatihan Erik ten Hag. Cunha sendiri, memiliki 2 keunggulan dibandingkan Gyökeres. Pemain berusia 25 tahun itu harganya lebih terjangkau. Dan Wolverhampton kemungkinan besar akan melepasnya dengan harga lebih rendah, jika mereka terdegradasi dari Liga Inggris. Christian Pulisic, pindah ke AC Milan dari Chelsea pada musim panas 2023. Pemain yang juga menjadi kapten timnas Amerika Serikat ini, menandatangani kontrak hingga 2027. Milan merekrut Pulisic, dengan harga yang relatif terjangkau, karena penampilannya yang menurun di Chelsea. Namun saat ini, pemain berusia 26 tahun tersebut berhasil kembali menemukan performa terbaiknya di Milan, yang turut meningkatkan nilai pasarnya. Menurut Transfermarkt, nilai Pulisic sekarang diperkirakan mencapai 50 juta euro. Dan ia sempat menjadi incaran Liverpool, yang berniat menggantikannya dengan Mohamed Salah, tetapi Milan memutuskan untuk tidak menjualnya. Sebaliknya, Milan sedang berupaya untuk memperpanjang kontraknya, dan Pulisic dikabarkan siap menandatangani perpanjangan kontrak tersebut. Sudah bukan rahasia lagi, jika Manchester United ingin mencari striker baru. Ruben Amorim, dilaporkan kecewa dengan rendahnya produktivitas gol dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee musim ini, yang menjadi alasan sang pelatih fokus untuk mendatangkan penyerang baru. Beberapa striker dilaporkan menjadi target setan merah. Dan menurut Football Insider, MU sudah memutuskan siapa yang ingin mereka rekrut. Manchester United, dikabarkan serius mempertimbangkan transfer Harry Kane dari Bayern Munchen. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa MU telah memantapkan niat untuk merekrut Kane pada musim panas nanti. Striker asal Inggris itu, dianggap sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini serang mereka, mengingat penampilannya yang tajam bersama Bayern Munchen musim ini, serta rekam jejaknya yang gemilang di Inggris. MU percaya, Kane bisa menjadi sosok pemimpin baru di sektor serang mereka. Selama bursa transfer musim dingin lalu, MU memang sering diberitakan akan melepas Marcus Rashford. Pemain tersebut, dikabarkan ingin meninggalkan Old Trafford. Beberapa klub besar Eropa, tertarik untuk mendatangkan winger asal Inggris ini, termasuk Barcelona dari La Liga. Baru-baru ini, pihak Barcelona memberikan klarifikasi, terkait rumor mengenai Rashford. Mereka mengonfirmasi, bahwa sempat mencoba untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin lalu. Dalam wawancaranya, Deco, direktur teknik Barcelona, mengakui bahwa timnya sempat berkomunikasi dengan Rashford. Namun karena beberapa alasan, mereka gagal merekrutnya. Benar, kami memang sempat berbicara dengan Marcus Rashford, dan kami hampir bisa membawanya. Tapi pada akhirnya, dia tidak datang ke sini. Dan ia akhirnya pindah ke Villa, kata Deco. AC Milan gagal meraih hasil positif, saat melawan Feyenoord dalam leg pertama playoff fase gugur Liga Champions kemarin. Pada pertandingan yang digelar di The Kuip itu, Rossoneri kalah tipis 0-1. Satu-satunya gol Feyenoord dicetak oleh Igor Paisa pada menit ketiga. Gol tersebut, memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah, yang akan dibawa ke leg kedua nanti. Berdasarkan statistik, Milan lebih mendominasi penguasaan bola, dengan 54%, berbanding 46% milik Feyenoord. Milan juga lebih banyak melepaskan tembakan, 12 berbanding 11. Dan unggul dalam tembakan tepat sasaran, 6 berbanding 2. Namun, statistik ini tak berarti banyak, karena Feyenoord lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Menurut laporan dari Vicajes, Tottenham kini berada di posisi terdepan dalam perburuan winger Bayern Munich, Leroy Sané, setelah baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan agennya. Bayern Munich siap melepas mantan pemain Manchester City tersebut, dan tidak berniat memperpanjang kontraknya.
Meski demikian, Spurs akan menghadapi persaingan ketat, karena beberapa klub Eropa lain juga tertarik merekrut pemain berusia 29 tahun ini. Apalagi, ia bisa didapatkan secara gratis pada akhir musim. Menurut laporan yang sama, Barcelona menjadi pesaing utama, mengingat mereka juga tertarik pada Sané. Namun, masalah keuangan yang dihadapi raksasa Spanyol tersebut, membuat Tottenham berada di posisi yang lebih menguntungkan untuk merekrut Sané. Real Madrid berhasil meraih kemenangan saat mengunjungi markas Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Vinicius Junior menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut, setelah para pendukung tim tuan rumah mengoloknya, terkait kegagalannya meraih Ballon d'Or. Bahkan, penggemar Man City sempat membentangkan sebuah spanduk besar bergambar Rodri, dengan tulisan, "Berhentilah menangis terseduh-seduh." Spanduk tersebut diduga sebagai sindiran terhadap Vinicius, yang memboikot acara penghargaan Ballon d'Or 2024. Di mana Real Madrid juga memutuskan untuk tidak hadir, karena mereka merasa Vinicius lebih pantas untuk menang daripada Rodri. Namun, kelompok fans Man City kemudian memberikan klarifikasi, bahwa spanduk tersebut sebenarnya ditujukan untuk menyindir Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan bukan Vinicius Junior. Galatasaray mengajukan tawaran sebesar 2,5 juta pound sterling, sebagai usaha untuk merekrut Kieran Trippier dari Newcastle. Klub raksasa Turki tersebut juga menawarkan kontrak 3 tahun yang menggiurkan kepada pemain berusia 34 tahun itu. Namun menurut laporan dari Vichajes, Trippier memutuskan untuk tetap bertahan di Newcastle United, mengingat peluangnya untuk bermain di final Carabao Cup, dan membantu tim dalam perjuangan untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa musim ini. Manajer Eddie Howe, sejak awal sudah menegaskan, bahwa dia tidak ingin kehilangan pemain inti lainnya, terutama setelah Newcastle melepas Lloyd Kelly di awal bulan. Trippier, yang bisa bermain di kedua posisi fullback, dianggap sebagai pemain kunci dalam strategi Howe. Oleh karena itu, manajemen klub sepakat untuk menolak tawaran dari Galatasaray. Joao Cancelo, saat ini bermain untuk Al Hilal di Saudi Pro League, setelah bergabung dari Manchester City dengan transfer sekitar 21 juta pound sterling, pada musim panas lalu. Sejak kedatangannya, ia telah tampil dalam 27 pertandingan, dan menunjukkan performa solid, yang membuat beberapa klub Eropa, termasuk Aston Villa, kembali menunjukkan minat padanya. Selain Aston Villa, AC Milan dan Manchester United, juga dilaporkan memantau perkembangan Cancelo. Ketiga klub ini diyakini tertarik, setelah melihat kebangkitan performa pemain berusia 30 tahun tersebut di Arab Saudi. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Cancelo bisa menjadi tambahan yang berharga bagi Aston Villa, dalam persaingan di berbagai kompetisi musim depan. Nicholas Jackson telah menjadi pemain kunci bagi Chelsea musim ini. Ia selalu dipercaya menjadi pilihan utama Enzo Maresca di posisi ujung tombak The Blues. Penampilan striker timnas Senegal itu sangat memukau, dengan mencetak 9 gol dan 5 assist di Premier League hingga saat ini. Namun baru-baru ini, Jackson mengalami cedera, yang membuatnya harus absen cukup lama dari skuad Chelsea. Enzo Maresca langsung mengonfirmasi kabar cedera ini, dan menjelaskan bahwa Jackson mengalami masalah otot, yang mengharuskannya untuk beristirahat sementara. Maresca juga menambahkan, bahwa tim medis Chelsea telah melakukan pemindaian terhadap cedera tersebut. Dan diperkirakan, Jackson akan absen selama 6 hingga 8 pekan, dengan kemungkinan kembali pada awal April. Bek muda jebolan Akademi La Masia, Pau Cubarsí, resmi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2029 mendatang. Pemain berusia 18 tahun itu, telah berkembang pesat sejak menjalani debutnya bersama tim utama, lebih dari setahun yang lalu. Kini, dia menjadi bagian penting dalam lini belakang tim Katalan. Barcelona memastikan, bahwa kesepakatan baru ini telah disepakati, dan ditandatangani oleh sang pemain. Klub juga mengonfirmasi, bahwa perpanjangan kontrak tersebut berlangsung dalam sebuah acara, yang dihadiri oleh Presiden Joan Laporta, Wakil Presiden pertama, Rafa Yuste, serta Direktur Olahraga, Deco. Pada Jumat 14 Februari 2025, Roma bermain imbang 1-1 melawan Porto, di leg pertama playoff Liga Eropa. Di laga ini, Roma unggul terlebih dahulu lewat gol Zeki Celik di menit ke-45. Namun, Porto menyamakan kedudukan pada menit ke-67, melalui Francisco Moura. Roma kemudian kehilangan Brian Cristante, yang mendapat kartu merah pada menit ke-72, dan membuat mereka bermain dengan 10 pemain. Meski Porto lebih mendominasi setelahnya, tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Leg kedua pekan depan, akan menentukan nasib kedua tim. Pada Jumat 14 Februari 2025, Real Betis meraih kemenangan 3-0 atas Gent, di leg pertama playoff fase gugur Conference League. Meskipun babak pertama berakhir 0-0, namun Betis berhasil membungkam Gent di babak kedua.
Gol Antony di menit ke-47 membuka keunggulan. Diikuti 2 gol lainnya dari Cedric Bakambu dan Sergi Altimira. Gen kesulitan melawan tekanan Betis, dan hanya mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran hingga akhir laga. Kemenangan ini memberi Betis modal berharga untuk leg kedua di Spanyol pekan depan.